film dibuka dengan memperlihatkan mimpi buruk yang selalu dialami oleh seorang wanita bernama Jen. Yang mana Jen ini adalah seorang pasien rumah sakit khusus untuk orang-orang depresi. Jen selalu berniat untuk mengakhiri hidupnya ketika ia mengalami masalah. Jen sendiri sudah 1 tahun berada di sana, dan karena kondisinya sudah membaik, Jen pun diperbolehkan untuk pulang. Lalu di malam harinya, Jen menyelinap masuk ke dalam apotik. Entah apa yang direncanakan Jen, ia mengambil segala macam obat-obatan di sana. Keesokan harinya, Jen berkumpul dengan teman-temannya dan saling menceritakan masalah masing-masing. Di sana baru terungkap, ternyata Jen lahir dari keluarga yang banyak tewas akibat bunuh diri. Tidak hanya sang nenek, ayahnya pun tewas di depan matanya sendiri. Rentetan kejadian itu sangat mempengaruhi mental Jen, dan karena itulah ia dirawat di sana. Singkat cerita, setelah melakukan perpisahan dengan teman-temannya, Jen pun berangkat menuju bandara. Akan tetapi sebenarnya, Jen merencanakan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya. Karena ternyata, Jen belum sembuh dan selalu dihantui oleh masa lalunya. Setibanya di bandara, Jen bertemu dengan seorang pria bernama Paul. Meskipun baru bertemu, sepertinya Paul memiliki perasaan lebih kepada Jen. Dan Jen terlihat berperilaku manis seakan menutupi rencana besarnya di pesawat nanti. Beberapa saat kemudian, Jen pun menaiki pesawat ketika langit sedang mendung. Dan secara kebetulan, Paul mendapatkan kursi tepat di samping Jen, dan mereka pun saling bercerita satu sama lain. Saat pesawat sudah mengudara, Jen menulis surat untuk Paul. Jen pun menuliskan jika ia berterima kasih karena Paul telah menjadi teman bicaranya yang terakhir. Setelah selesai, Jen menyelipkan surat itu di sakunya Paul. Lalu, ia pun mulai berjalan ke toilet untuk melakukan aksinya. Tanpa diduga, sesuatu sedang terjadi di dalam pesawat. Tapi meskipun demikian, Jen tidak menghentikan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Saat berada di toilet, Jen mengeluarkan obat-obatan yang ia curi untuk ia makan sekaligus. Tapi baru saja akan melakukan aksinya, terjadi goncangan hebat yang membuat pramugari datang dan menyuruhnya untuk kembali ke tempat duduknya. Akhirnya, pesawat yang ditumpangi Jen terjatuh di sebuah pegunungan antah berantah. Beberapa saat kemudian, Jen yang masih di dalam toilet sadar dan menyadari kalau pesawatnya telah mengalami kecelakaan. Ia pun segera keluar dan menemukan begitu banyak korban tewas dan sekarat. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang meminta pertolongan, yang ternyata itu adalah Paul. Dengan selamatnya Paul, kini mereka menjadi 2 orang yang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Kini mereka harus bertahan dari suhu yang begitu dingin. Lalu mereka menuju ekor pesawat dan menjadikannya tempat berlindung. Di sana Paul memeriksa tubuhnya dan mendapati kalau tulang rusuknya telah patah. Namun karena tidak ada yang bisa dilakukan, mereka hanya bisa saling menghangatkan dari dinginnya badai salju. Keesokan harinya, Jen keluar dan melihat kondisi sekitar. Jen sangat kaget ketika melihat begitu banyak jasad yang bergelimpangan di sana. Ia pun tidak mengerti orang-orang yang ingin hidup malah mati, sementara ia yang ingin mati malah selamat dari kejadian tersebut.
Tidak lama kemudian, Paul mengajak Jane untuk segera pergi dari tempat itu. Paul sangat terkejut ketika Jane mengatakan kalau niatnya untuk naik pesawat adalah untuk mengakhiri hidupnya. Jane pun berniat untuk tetap di sana dan mati kedinginan. Her name is Margaret. Stay together. I'm okay dying here. Mendengar itu, Paul sangat kaget. Ia berusaha menyadarkan Jane dan memaksanya untuk segera berkemas. Karena Paul terus memaksa, Jane pun akhirnya menuruti perintahnya. Setelah sampai di puing pesawat, Jane kembali berubah pikiran dan berniat untuk tetap di sana. Paul kembali meyakinkan Jane kalau mereka tetap di sana akan sulit ditemukan. Terlebih lagi, badai salju akan datang dan mempersulit pencarian tim SAR. Karena Jane masih kukuh dengan pendiriannya, Paul pun berniat pergi sendirian dan berkata kepada Jane jika Jane akan mati sendirian dan tidak ada orang yang akan menemukan jasadnya. Melihat Paul yang pergi, Jane pun mengikutinya sambil membawa pecahan kaca untuk melanjutkan rencana buruknya. Mereka pun mulai berjalan menyusuri dinginnya salju, tapi setelah lama berjalan, tiba-tiba mereka menemukan jalan buntu. Karena tidak ada jalan lain, Paul mengajak Jane untuk menuruni tebing tersebut. Semakin lama, jalan yang mereka tempuh semakin curam yang membuat Jane mulai ragu untuk mengikuti Paul. Tapi tidak lama kemudian, mereka benar-benar menemukan jalan buntu. Paul mempunyai ide untuk melompat ke atas pohon dan meyakinkan Jane untuk mengikutinya. I got you. You have to jump. Are you okay? Paul! Melihat Paul yang telah melompat, Jane yang tidak ada pilihan membulatkan niat untuk juga mengikutinya. Beruntungnya mereka berdua berhasil selamat. Saat menolong Jane, Paul menemukan sebotol obat dan menanyakannya. Jane menjawab kalau obat itu rencananya akan ia gunakan untuk mengakhiri hidupnya di pesawat. Paul pun penasaran dengan Jane yang kukuh tetap ingin mengakhiri hidupnya. Tapi tidak ingin berdebat lebih lanjut, Paul kembali mengajak Jane untuk melanjutkan perjalanan karena badai salju sudah semakin dekat. Di tengah perjalanan, Paul menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Tapi tiba-tiba terjadi longsor yang membuat mereka bergegas untuk menyelamatkan diri. Sayangnya Jane tersapu longsoran salju yang membuatnya tertimbun. Paul yang selamat dari kejadian itu bergegas menyelamatkannya. Paul terus berusaha sekuat tenaga menggali tumpukan salju di tempat terakhir ia melihat Jane. Akhirnya Paul berhasil menemukan Jane walaupun dalam keadaan pingsan, dan ia segera membawa Jane masuk ke dalam gua. Beberapa jam berlalu, akhirnya Jane tersadar dan berterima kasih pada Paul karena telah menyelamatkannya. Paul mengatakan pada Jane kalau ia sebenarnya menyukai Jane sejak pertama kali bertemu. Bahkan ia sengaja menukar tiket pesawat agar bisa duduk di sebelah Jane. Melihat Paul yang begitu baik padanya, Jane menceritakan kejadian yang selama ini menghantuinya. Dulu saat Jane berusia 10 tahun, ia mendengar suara tembakan yang ternyata ayahnya telah mengakhiri hidupnya dengan sebuah pistol. Ia melihat lubang bekas peluru yang begitu jelas yang membuatnya selalu terbayang-bayang dengan kejadian tersebut. Paul hanya terdiam
dan tidak menyangka nasib tragis yang dialami oleh Jen. Dan di saat mereka saling bercerita, Paul merasakan sakit pada tulang rusuknya. Ternyata cedera yang dialami Paul semakin parah yang membuatnya mulai putus asa. Keadaan pun berbalik, dan kali ini Jenlah yang memberikan harapan hidup pada Paul dan terus menyemangatinya. Keesokan harinya, badai telah berlalu dan cuaca tampak cerah. Mereka mulai melanjutkan perjalanan meski Paul dalam keadaan terluka. Langkah demi langkah terus mereka tempuh dan tidak jarang mereka beristirahat sebentar lalu lanjut berjalan lagi. Tidak ada waktu untuk beristirahat lama-lama mengingat tidak adanya makanan yang membuat mereka harus berpacu dengan waktu. Paul mengatakan mereka harus segera sampai di lembah karena di lembah biasanya ada sungai dan sungai itu pasti akan mengarah ke pemukiman warga. Hingga di suatu tempat, saat Paul melihat kondisi sekitar, hal tak terduga pun terjadi. Paul pun terjatuh hingga mengalami patah tulang. Jen segera bergegas ke sana dan berusaha menolongnya. Jen terlihat sangat panik melihat kondisi Paul. Ia mengambil ranting pohon dan membalut lukanya. Beruntungnya kaki Paul baik-baik saja hingga mereka pun kembali bisa melanjutkan perjalanan. Mereka terus menuruni bukit hingga di sore harinya mereka pun kembali beristirahat dan memutuskan untuk bermalam di sana. Di sana, Jen mulai merasakan arti dari perjuangan untuk bertahan hidup. Ia sangat bersyukur bisa mengenal Paul dan dirinya juga bertekad akan lebih menghargai hidupnya. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan, tapi kondisi mereka mulai memburuk sebab tidak ada makanan. Dan ditambah lagi dengan sakit yang diderita oleh Paul semakin parah. Mereka pun merasa sudah sekarat dan tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Melihat Paul yang semakin menderita, Jen berniat untuk pergi dan secepatnya mencari bantuan. Ia menatap Paul dengan penuh cinta, seakan-akan ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dengan berlinang air mata, Jen pun mulai melakukan perjalanan. Setelah lama berjalan, bukannya mendapat bantuan, Jen malah dihadang oleh seekor serigala. Jen berusaha tetap tenang, tapi tiba-tiba serigala itu malah mengejarnya. Beruntungnya Jen selamat berkat pecahan kaca yang sebelumnya ia bawa. Dengan tangan yang terluka, Jen kembali mencari bantuan dan tidak berselang lama, ia berhasil menemukan sungai dan sebuah jalan raya. Beberapa saat kemudian, Jen berhasil diselamatkan dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dalam keadaan setengah sadar, Jen terus menyebut nama Paul dan meminta tim SAR agar segera menyelamatkannya. 2 hari telah berlalu, Jen tersadar dan terlihat sang ibu sudah berada di sampingnya. Sang ibu terlihat bahagia melihat anaknya yang berhasil selamat dari kecelakaan tragis. Jen pun bergegas dan menanyakan keadaan Paul dan telah ia tinggalkan sendirian di atas gunung. Sang ibu mengatakan kalau Paul telah berhasil ditemukan oleh tim SAR, namun sekarang Paul masih belum sadarkan diri. Sang ibu juga memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Paul. Dalam surat tersebut, Paul menuliskan kalau ia sangat kagum dengan semangat Jen meski sangat mustahil untuk selamat. Beberapa bulan kemudian mereka telah pulih seperti sedia kala. Mereka pun pergi ke tempat yang hampir saja merenggut nyawa mereka.
Di sana mereka mengucapkan janji untuk hidup bersama dan melangsungkan pernikahan. Lalu cerita pun